Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Kampung Cibitung, Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan atap rumah berterbangan hingga porak-poranda disapu angin puting beliung. Warga panik saat angin menerjang dari arah utara menuju selatan meski cuaca dalam kondisi cerah. Akibat bencana ini sejumlah rumah warga rusak berat hingga ambruk. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap yang terbang disapu puting beliung. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya untuk sementara waktu. Data sementara, rumah yang terdampak angin puting beliung berjumlah 36 unit, 8 rumah rusak berat, 6 rumah rusak sedang, sedangkan sisanya rusak ringan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Petugas berusaha mengevakuasi jasad Agus Prasetyo, 36 tahun yang ditemukan tewas di dalam toren penampungan air di Jalan Hatsaidi 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas damkar terpaksa membongkar toren untuk mengeluarkan jasad korban. Jasad akhirnya berhasil diturunkan dengan tali. Diduga korban tewas akibat tersengat listrik saat membersihkan toren. Kesimpulan didapat setelah polisi tidak menemukan adanya bekas kekerasan di tubuhnya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Saat ini kasusnya masih ditangani kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga beramai-ramai memburu seekor ular sanca sepanjang 7 meter di semak-semak yang memangsa anak sapi di Desa Parara, Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, ular dalam kondisi kekenyangan dan hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga. Akibat ukuran ular terlalu besar dan terus melawan, warga memutuskan membunuh ular dengan parang. Bangkai ular kemudian diseret ke aliran sungai untuk ditenggelamkan. Diduga kemunculan ular raksasa ini akibat hilangnya rantai makanan setelah babi hutan punah oleh virus ASF. Kemunculan ular sanca berukuran besar juga terjadi di Jalan Inspeksi Kanal Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bahkan ular nampak sangat agresif dan berusaha melilit petugas saat akan dievakuasi. Setelah 10 menit, ular sanca sepanjang 5 meter berhasil ditangkap petugas. Ular nantinya diserahkan ke BKSDA Provinsi Sulsel untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ular pertama kali ditemukan warga dan pengendara yang melintas. Diduga ular sanca sedang mencari mangsa karena di sekitar lokasi banyak warga beternak ayam dan sapi. Dari Lubu Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Dua kelompok warga bertemu usai terjadi tawuran di sekitar Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bubarkan konvoi remaja pelaku tawuran bersenjata tajam di Lebak, Banten. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lintas iNews Siang. Serangan monyet ekor panjang merusak tanaman petani, meresahkan warga Desa Kanigoro, Gunung Kidul. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Dan pemirsa, sesaat lagi akan hadir jurnal Lintas iNews Siang bersama rekan saya Aldi Hawari. Ya Aldi, ada informasi menarik apa nih hari ini? Ya, Vita, salah satunya informasi terkait dengan karyawan bank keliling di Majalengka, Jawa Barat yang ini ditemukan tewas, diduga dibunuh, ditemukan sejumlah luka di bagian muka dan juga
juga tangannya. Selengkapnya nanti di Jurnal Lintas iNews Siang, tepat setelah program Lintas iNews Siang. Baik, terima kasih Aldi atas informasinya. Dan pemirsa, saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sejak 3 pekan terakhir diresahkan dengan kemunculan monyet ekor panjang. Kawanan monyet itu kerap merusak tanaman seperti jagung, kacang, dan juga tanaman lain. Kemunculan mereka diduga karena kehabisan makanan di habitat aslinya. Guna menekan hal yang tidak diinginkan, para petani memasang jaring dan menjaga lahan mereka dengan membawa ketapel. Mulai nanam ya? Jadi mulai nanam sampai panen tuh nunggu terus dari pagi sampai maghrib. Oh. Kadang-kadang masih Yang diserang apa saja, Bu? ya kacang, ketela, terus itu jagung, terutama jagung. Tembak sama pelintang. Pelintang. Enggak takut deh sekarang. Pelintangnya nggak takut sekarang? Enggak. Para petani berharap agar serangan monyet ekor panjang bisa segera berlalu dan mereka bisa segera memanen hasil tanaman mereka sebelum habis dimakan monyet ekor panjang. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.